Hai semua, selamat datang di Gray Investor. Setiap negara yang merdeka tentu memiliki mata uang yang berbeda-beda dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi ekonomi. Mata uang ini memiliki nilai dan kekuatan masing-masing apabila dibandingkan dengan mata uang dari negara lain. Artinya, masing-masing negara mempunyai satuan nilai mata uang yang berbeda-beda. Bicara tentang mata uang, nilainya tidak selalu stabil. Bisa naik, bisa juga turun ketika dibandingkan dengan mata uang dari negara lain. Semakin tinggi nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain, maka negara tersebut semakin baik. Tapi faktanya, di dunia ini ada beberapa negara yang sengaja menurunkan nilai mata uangnya. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam istilah ekonomi, dari penurunan mata uang ini bisa disebut sebagai devaluasi. Mungkin sebagian besar dari Anda pernah mendengar istilah devaluasi. Yaps, bisa dikatakan bahwa istilah tersebut merupakan kebalikan dari inflasi yang sering kita dengar. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah dalam menurunkan nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Artinya, mata uang suatu negara memiliki kurs atau harga yang semakin murah secara internasional. Keadaan devaluasi ini akan sangat berdampak terhadap perekonomian suatu negara, terutama pada kegiatan perdagangan internasional. Sedangkan inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat kita sebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang-barang lainnya. Kalau misalnya kita mengetahui bahwa inflasi menyebabkan harga komoditas meningkat karena adanya daya saing yang juga meningkat, apakah devaluasi kebalikan dari kondisi tersebut? Dan kenapa negara sengaja menurunkan nilai mata uangnya? Mari kita telusuri lebih dalam mengenai istilah ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini supaya Anda menjadi manusia yang membantu pertumbuhan ekonomi secara berkualitas. Mundur pada peradaban sejarah pemerintah di tahun 1950 lalu, tepatnya 30 Maret 1950, Indonesia melakukan devaluasi untuk pertama kalinya. Pemerintahan Presiden Soekarno melalui Menko Safrudin Prawira Negara melakukan devaluasi dengan pengguntingan uang. Safrudin menggunting uang kertas bernilai Rp5 ke atas sehingga nilainya berkurang separuh. Tindakan ini dikenal sebagai gunting Safrudin. 24 Agustus 1959, Presiden Soekarno melalui Menteri Keuangannya yang dirangkap oleh Menteri Pertama Juanda menurunkan nilai mata uang Rp1.000 yang bergambar gajah dan Rp500 yang bergambar macan, diturunkan nilainya hanya jadi Rp100 dan juga Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25.000. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun kebijakan ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Tahun 1966, imbas dari tindakan embargo yang dilancarkan oleh sekutu kapitalis dan juga imperialis terhadap Indonesia karena berani menentang pembentukan negara boneka di kawasan Asia Tenggara oleh Inggris dan juga Amerika Serikat. Waperdam III Hairul Saleh terjeblos dalam tindakan ekstrim, mengganti uang lama dengan uang baru dengan kurs Rp1.000 akan diganti Rp1 baru, sehingga terjadi lonjakan 650% dan Bung Karno dipaksa untuk mengeluarkan Super Semar 11 Maret 1966 yang semakin mengukuhkan pemberontakan Soeharto sejak menolak dipanggil ke Halim oleh Panglima Polim tertinggi. 21 Agustus 1971, masa pemerintahan Presiden Soeharto Orde Baru melalui Menko Ali Wardana, Amerika Serikat harus menghentikan pertukaran dolar dengan emas. Presiden Richard Nixon cemas dengan terkurasnya cadangan emas di Amerika Serikat jika dolar diperbolehkan terus ditukar oleh emas, sedangkan nilai waktu itu hanya 34 US dollar sudah bisa membeli 1 on emas saja. Soeharto tidak bisa mengelak dari dampak gebrakan Nixon dan Indonesia mendevaluasi rupiah pada 21 Agustus 1971 dari Rp378 menjadi Rp415 per 1 US dollarnya. 15 November 1978, masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menko Ali Wardana. Walaupun Indonesia mendapatkan rezeki kenaikan harga minyak akibat perang Arab Israel 1973, tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan hutang 10 miliar US dollar dan Ibnu Sutowo mengundurkan diri sebagai direktur utama pada 1976. Tetapi tidak bisa dihindari devaluasi kedua oleh Soeharto pada 15 November 1978 dari Rp415 menjadi Rp625 per 1 US dollar. 30 Maret 1983, masa pemerintahan Soeharto melalui Menko Radius Prawiro. Pada saat itu, Menko Radius Prawiro mendevaluasi rupiah 4
48%. Jadi hampir sama dengan menggunting nilai separuh. Kurs 1 US dollar Amerika Serikat naik dari Rp702,50 menjadi Rp970. Dan terakhir, 12 September 1986, masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Menke Radius Prawiro. Radius Prawiro kembali mendevaluasi rupiah sebesar 47% dari Rp1.134 ke Rp1.664 per 1 dolar Amerika Serikatnya. Kenapa devaluasi bisa terjadi? Faktor penting yang menjadi penyebab devaluasi merupakan aktivitas impor. Volume impor yang tinggi terhadap suatu komoditas dari luar negeri yang tidak diimbangi dengan aktivitas ekspor yang sepadan akan mengakibatkan semakin tingginya permintaan konversi nilai mata uang lokal menjadi mata uang asing. Misalnya, konversi dari rupiah ke dolar. Jika permintaan semakin tinggi, maka kurs beli terhadap dolar akan naik dan nilai rupiah akan semakin turun sehingga terjadi inflasi. Sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah ini agar keuangan negara kembali stabil. Selain kebutuhan impor yang tinggi, devaluasi juga bisa disebabkan oleh kegiatan ekspor yang hanya bertumpu pada bahan pangan dan biota laut saja. Bisa juga karena besarnya tingkat pengangguran dari suatu negara. Apa alasan negara melakukan devaluasi? Melihat untung rugi devaluasi, tentu yang jadi pertanyaan besar sekarang adalah kenapa sebuah negara sampai memutuskan melakukan devaluasi. Sebab devaluasi tidak hanya membawa dampak baik saja, melainkan ada dampak buruk yang sangat mengkhawatirkan. Setidaknya ada dua alasan utama kenapa negara melakukan devaluasi. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai ekspor. Seperti sudah disinggung sebelumnya, devaluasi memiliki dampak positif, yaitu mampu meningkatkan ekspor sebuah negara. Nilai mata uang sebuah negara dibuat lebih rendah akan membuat barang-barang produksi negara tersebut jadi lebih murah. Negara lain pun akan dengan cepat mengincar untuk ekspor. Jika ini yang terjadi, maka negara yang mengalami devaluasi bisa diuntungkan. Karena alasan persaingan ekonomi inilah terkadang sebuah negara memutuskan untuk menurunkan nilai mata uang negara mereka. Yang kedua, mengurangi defisit negara dari ekspor dan impor. Karena jumlah ekspor yang meningkat dan harga barang impor tentu jadi lebih mahal, maka masyarakat akan beralih ke produk dalam negeri. Karena itu, negara akan mendapatkan keuntungan dari bertambahnya jumlah ekspor dan juga konsumsi rakyat sendiri akan barang dalam negeri. Jika ini sampai berhasil terwujud, maka defisit dalam perdagangan bisa berkurang. Pemerintah pun bisa memperbaiki keseimbangan perekonomian dari suatu negara. Apa keuntungan bagi negara yang melakukan devaluasi? Dengan menurunkan nilai mata uang, pemerintah sebenarnya tengah berusaha untuk mendorong aktivitas ekspor dan membatasi impor. Hal ini bertujuan memperbaiki posisi balance of payment atau BOP dan balance of trade atau BOT agar menjadi equilibrium atau setara dan juga seimbang, atau setidaknya mendekati equilibrium. Dengan tercapainya keseimbangan BOP, diharapkan nilai kurs valuta asing dapat menjadi relatif stabil. Ketika nilai mata uang asing naik, harga barang impor menjadi lebih mahal dibandingkan barang produksi dalam negeri. Harapannya adalah penggunaan produksi dalam negeri pun meningkat karena masyarakat cenderung memilih barang yang harganya lebih terjangkau. Namun ketika hal ini terjadi, ada juga dampak negatifnya. Apa dampak negatif menerapkan devaluasi? Dalam jangka pendek, tindakan devaluasi dapat menggeser pengeluaran atau expenditure switching dari konsumsi produk luar negeri kepada konsumsi produk dalam negeri. Pergeseran konsumsi ini dapat berakibat terhadap kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri sebab permintaan atas barang yang naik. Nah, kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang cenderung turun. Penurunan konsumsi dapat menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi yang dapat mendorong terjadinya deflasi. Selanjutnya, kondisi ekonomi ini dapat mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi. Selain itu, warga lokal yang memiliki utang luar negeri akan semakin bertambah nilai utangnya. Dalam jangka menengah, tindakan devaluasi dapat memperbaiki BOP dan BOT melalui mekanisme elastisitas permintaan ekspor dan impor sesuai dengan Marshall-Lerner Condition. Kondisi Marshall-Lerner adalah suatu kondisi saat devaluasi real atau depresiasi real dapat memperbaiki neraca perdagangan jika nilai elastisitas atau nilai absolut permintaan impor dan ekspor terhadap nilai tukar real lebih daripada 1. Selain itu, devaluasi juga dapat memperbaiki posisi BOP melalui mekanisme moneter. Sedangkan dampak jangka panjang biasanya merupakan akibat dari dampak yang terjadi pada jangka pendek dan juga menengah. Begini penjelasannya. Dalam jangka pendek terjadi perubahan harga produk dan pergeseran konsumsi diikuti dengan peningkatan aliran modal atau devisa pada jangka menengah. Nah, dampak ini nantinya akan menyebabkan terjadinya pergeseran produksi atau production switching, baik yang menyangkut tradable good maupun non-tradable good. Pergeseran produksi ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi secara nasional. Kesimpulannya, dengan melakukan devaluasi ada dampak positif yang bisa didapatkan sebuah negara. Namun,
pemerintah negara tersebut juga harus mempertimbangkan dampak negatifnya. Bukan hanya secara ekonomi, dampak jangka panjang bagi masyarakat juga harus diperhatikan. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya, para manusia berkualitas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.